Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya dengan Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 25 Juni 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance, IHSG dan LQ45 pada perdagangan Kamis kemarin ini kembali ditutup melemah. Pelemahan IHSG ini masih dipicu oleh aksi profit taking oleh para pelaku pasar dan juga kekhawatiran lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri yang terus meningkat setiap harinya. Kasus COVID-19 per hari Kamis kemarin sudah menyentuh angka 20.000 kasus. Hal ini membuat pelaku pasar cenderung mengamankan posisinya. Di sisi lain, investor asing terpantau net buy tipis sekitar 50 miliar rupiah di tengah koreksi IHSG. Mereka tercatat inflow pada saham-saham mover, perbankan, dan juga industri. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat kompak menguat setelah pernyataan Biden terkait kesepakatan dengan parlemen terkait anggaran infrastruktur senilai 1,2 triliun US dollar. Selain itu, data klaim pengangguran mingguan hanya turun sebesar 7.000 menjadi 411.000 pada akhir pekan lalu, dan hal ini jauh dari estimasi para ekonom. Dan tentunya ini membuat market cenderung lebih optimis di tengah tekanan inflasi yang begitu tinggi. Saat ini para pelaku pasar menanti rilis data spending dan juga personal income yang diprediksi meningkat pada malam hari nanti. Selanjutnya, indeks Edo kembali melemah tipis, indeks VIX juga kembali melemah signifikan, dan semakin menjauh dari level 20, sehingga hal ini menyebabkan volatilitas dan kekhawatiran pasar masih cukup rendah. Indeks DXY kembali menguat tipis, sehingga hal ini berarti dolar cenderung menguat terhadap 7 mata uang utama dunia, dan juga berpotensi memberikan katalis negatif ke pergerakan rupiah. Lalu pergerakan ASEAN dan regional ini mayoritas bergerak menguat pada perdagangan kemarin. Shanghai, Hang Seng, Kospi ini kompak menguat. Hal ini mengikuti pergerakan market global yang cenderung bergerak positif akibat komentar Ketua The Fed yang menyatakan bahwa inflasi hanya bersifat sementara. Selain itu, Departemen Penetapan Harga Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina dan juga regulator ini telah mengirim tim ke berbagai provinsi dan kota di Cina untuk menyelidiki kenaikan harga dan pasokan komoditas. Harapannya, hal ini dapat menjaga harga komoditas sesuai dengan keadaan di lapangan. Selanjutnya, update currency and bond yield, USD IDR menguat di tengah tren penguatan dolar. Yield treasury kita kembali melemah, namun seminggu terakhir masih menguat sekitar 3%. Sementara US 10-year menguat kembali pada perdagangan semalam. G3 currency mayoritas bergerak melemah terhadap dolar, sehingga hal ini menyebabkan indeks dolar cenderung menguat terhadap mata uang dunia lainnya. Lalu pergerakan hard and soft commodity, komoditas metal ini bergerak variatif. Nikel dan tin ini kompak menguat, namun gold, silver, dan juga copper ini melemah. Hal ini berpotensi memberikan sentimen positif ke pergerakan saham-saham metal, khususnya nikel dan juga tin pada hari ini. Lalu komoditas energi batu bara ini juga kembali menguat pada perdagangan kemarin. CPO terkoreksi kembali, selain itu oil Brent dan juga WTI melanjutkan rally-nya. Sehingga hal tersebut berpotensi memberikan katalis positif pada pergerakan saham-saham basis komoditas, khususnya pada coal dan juga oil ya pada hari ini. Selanjutnya update dari tim IKR kita, digital banking, pushing the frontiers. Kami melihat bahwa bank digital membutuhkan ekosistem dan basis data yang tepat untuk bisa sukses. Itulah mengapa banyak bank digital yang lantas menyasar ekosistem tersebut, seiring dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce platform dikarenakan memiliki database yang besar dan bisa dengan mudah digunakan untuk proses screening bagi potensial debitur. Untuk itu, diperlukan kemampuan analisa data yang mutakhir karena periode approval menjadi penting bagi segmentasi mass market seperti ini. Arto dan Agro ini menjadi dua pilihan utama dalam semesta bank digital karena value unik yang mereka tawarkan dikombinasikan dengan kompetensi manajemen dan juga ekosistem digital yang dimiliki dinilai sudah cukup memadai. Masih menjadi potensi risiko beberapa hal, antara lain proses eksekusi, akuisisi nasabah yang di bawah ekspektasi baik pinjaman maupun simpanan, pembalikan kenaikan suku bunga, dan juga gangguan teknis pada teknologi yang diterapkan. Lalu update dari Fuel Indonesia atau INCO. INCO bersama dua mitra kerja Taigang dan juga Xinhai ini resmi tanda tangani perjanjian untuk fasilitas pengolahan nikel di Bahodopi. INCO, Taigang, dan Xinhai bersepakat untuk membentuk JV Company atau perusahaan patungan dengan proporsi INCO 49% dan mitra 51% untuk membangun fasilitas pengolahan nikel di Xinhai Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah. JV ini akan membangun 8 lini pengolahan ferronikel rotary clean electric furnace dengan perkiraan produksi sebesar 73.000 metrik ton
per tahun beserta fasilitas pendukungnya. Selanjutnya update dari Unilever. Unilever berupaya untuk tetap fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang, menyikapi penurunan daya beli masyarakat di tengah pandemi yang masih saat ini berlangsung. Unilever ini juga memilih untuk menyesuaikan preferensi harga dan juga ukuran kemasan yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat, seperti misalnya meluncurkan Lifebuoy cair kemasan yang harganya Rp5.000 atau Bango kemasan ini yang harganya sekitar Rp3.000. Selain itu, Unilever juga fokus pada produk penunjang kesehatan dan juga kebersihan serta inovasi di bidang digital seperti Unilever Home Delivery dan juga Walls Happy Delivery agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini. Selanjutnya, update dari Hill Medicaloka Hermina. Hill membukukan pendapatan senilai Rp1,58 triliun atau naik 61,8% secara year on year, sehingga kenaikan laba bersih ini turut dicetak sebesar Rp283,25 miliar atau naik 292,27% secara year on year sepanjang kuartal 1 2021. Peningkatan laba bersih tersebut seiring dengan pertumbuhan yang terjadi pada dua kontributor utama, yakni rawat inap sebagai penyumbang terbesar, yaitu naik 87% secara year on year, dan rawat jalan sebesar 60,07% secara year on year. Untuk detailnya, beredar bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di bawah caption ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. IHSG secara teknikal diprediksi bergerak mix cenderung menguat terbatas pada hari ini. Indikator yang masih di negatif, indikator stokastik netral melemah, indikator RSI netral melemah, sehingga IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.928 hingga 6.116. Selanjutnya beberapa saham yang menarik yang menjadi fokus pada hari ini, ada Inco, buy on weakness untuk Inco, trading range di area 4.260 hingga 4.490. Volume transaksi kemarin mulai sedikit menurun. Indikator yang masih di negatif melemah, indikator stokastik dalam area netral, dan indikator RSI dalam area netral. Lalu ada Indica Energy, buy on weakness kembali untuk Indica Energy, trading range di area 1.280 hingga 1.355. Lalu ada TINS, buy on weakness untuk TINS, trading range di area 1.405 hingga 1.510. Sementara untuk Java, rekomendasi sell, trading range di area 1.730 hingga 1.910. Dan yang terakhir LICP, sell, trading range di area 960 hingga 1055. Selanjutnya, update stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi trade yang memiliki rentang waktu hold posisi yang kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru, kita mempertahankan 4 saham yang sebelumnya, yaitu ITMG, TINS, UNTR, dan juga SOCI. Sementara untuk swing trade yang memiliki rentang waktu hold posisi yang kurang lebih 3-10 hari, kita mempertahankan Wood dan Doit, dan juga kita baru saja menambahkan Tower. Untuk rekomendasi buy, target price di 1.325 dan stop loss di area 1.185. Pola yang terbentuk ada cup and handle pattern ya. Lalu untuk rekomendasi day trade, terdapat 15 saham, 9 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Diantaranya ada saham Inco, TINS, Indica Energy, Doit, hingga LSIP dan juga Mika. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders.